Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Jawa Sunyi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang legenda Aji Saka. Mari kita pelajari lebih lanjut. Aji Saka adalah legenda Jawa yang menceritakan tentang kedatangan peradaban ke tanah Jawa. Pada masa itu, Pulau Jawa dihuni oleh bangsa Denawa, raksasa, yang kejam, penindas, dan gemar memangsa manusia. Kerajaan pertama yang berdiri di pulau ini adalah Medang Kamulan yang dipimpin oleh raksasa bernama Prabu Dewata Cengkar, seorang raja raksasa yang kejam dan suka memakan manusia serta rakyatnya. Aji Saka memiliki niat untuk melawan kekejaman Prabu Dewata Cengkar. Setelah tiba di Jawa, Aji Saka pergi ke pedalaman tempat ibu kota kerajaan Medang Kamulan. Dia kemudian menantang Dewata Cengkar untuk bertarung. Setelah pertarungan yang sengit, Aji Saka berhasil mendorong Prabu Dewata Cengkar ke Laut Selatan, Samudra Hindia. Namun, Dewata Cengkar tidak mati, melainkan berubah menjadi buaya putih. Sementara itu, Aji Saka naik tahta menjadi Raja Medang Kamulan. Beberapa ahli berpendapat bahwa legenda Aji Saka terkait dengan kalender Saka yang dipercaya digunakan di Jawa. Selama berada di tanah Jawa, Aji Saka juga dipercaya mengajarkan masyarakat membaca dan menulis, termasuk menciptakan aksara Jawa. Namun, mengungkap misteri mengenai asal-usul Aji Saka yang dianggap sebagai leluhur orang Jawa bukanlah perkara yang mudah. Terlebih lagi, legenda ini merupakan cerita tradisional Indonesia yang telah ada selama berabad-abad. Pada awalnya, legenda Aji Saka adalah cerita lisan yang tersebar dari generasi ke generasi melalui cerita yang diceritakan secara lisan dalam waktu yang lama. Dalam perjalanannya, cerita ini mengalami pergeseran karena cara penyebarannya yang demikian. Berbagai variasi dan versi cerita Aji Saka mungkin terjadi karena adanya perubahan budaya yang disebabkan oleh masuknya kebudayaan asing seperti Hindu, Buddha, dan Islam, kata Edi Sediawati dalam bukunya yang berjudul Transformasi Budaya Jawa dalam Kerangka Dinamika Antar Pusat. Setelah adanya percetakan di Hindia Belanda pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, 1806-1811, terjadi transformasi budaya dari tulisan tangan menjadi tulisan cetak. Sejak saat itu, banyak karya sastra lama maupun baru serta saduran yang diterbitkan. Salah satu karya sastra lama yang diterbitkan adalah Serat Manikmaya karya Kartamusadah yang termasuk cerita Aji Saka. Karya ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1852. Sejak itu, cerita Aji Saka terus diterbitkan hingga tahun 1994. Cerita Aji Saka juga termasuk dalam Serat Manikmaya yang disunting oleh Prijohoetomo, 1937, dan Salinan Mas Ngabehirangga Panambangan, 1981. Bagi masyarakat Jawa, cerita Aji Saka sulit dipisahkan dari pemikiran mereka. Hal ini karena legenda ini selalu dikaitkan dengan pencipta aksara Hanacaraka. Aji Saka diyakini sebagai tokoh yang menciptakan aksara tersebut. Selain itu, Aji Saka juga dikaitkan dengan kerajaan Medang Kamulan yang sebelumnya dikuasai oleh Prabu Dewata Cengkar. Banyak yang menduga bahwa tokoh Aji Saka dan kerajaan Medang Kamulan dapat ditelusuri dari segi sejarahnya. Misalnya, Linus A. G. Suryadi dalam bukunya, Dari Pujangga ke Penulis Jawa, menyebutkan bahwa kerajaan Medang Kamulan terletak di Blora dan berlangsung pada abad ke-9 Masehi, sezaman dengan kerajaan Prabu Baka. Prediksi mengenai lokasi kerajaan Medang Kamulan dapat ditemukan dalam teks lontar yang pernah dibacakan oleh Liter, Ak Brandes. Menurut teks lontar itu, kerajaan Medang Kamulan terletak di sebelah timur Demak. Dalam cerita itu ada seorang raja dari tanah Tulen bernama Prabu Kaciawas. Itulah permulaan Raja Tulen ketika berkuasa di lembah Medang Kamulan, sebelah timur Demak, sebelah selatan Warung. Demikian cerita yang terdapat dalam Serat Momana.
Dalam serat Momana juga diceritakan bahwa pada tahun 862 Masehi, Aji Saka melakukan perjalanan ke ujung kulon dengan menggunakan nama Batara Adimurti. Selama perjalanan di Jawa, dia selalu menulis dan mengajarkan sastra. Setelah Dewata Cengkar turun tahta pada tahun 1002, Batara Adimurti dinobatkan sebagai raja di Medang dengan gelar Prabu Grimurti. Pada tahun 1003, Prabu Grimurti menciptakan aksara yang disebut sastra Rimbak, yaitu aksara Hanacaraka. Menurut Moch Choesni dalam bukunya yang berjudul, sebenarnya Hanacaraka, pencipta aksara Jawa bukanlah Aji Saka. Dalam telaahnya terhadap serat sastra Gending, abjad Hanacaraka diciptakan oleh Semar atau Lurah Bodronoyo. Sementara itu, R.S. Hadisoetrisno dalam bukunya, Serat Sastra Hendra Prawata, menyebutkan bahwa pencipta aksara Jawa adalah Prabu Nur Cahya, putra Sang Hyang Sita atau Nabi Sis. Prabu Nur Cahya juga menciptakan aksara Latin, Arab, Cina, dan lainnya. Kesemua aksara ini disebut Sastra Hendra Prawita, tulisnya. Berdasarkan bentuknya, menurut Hadisoetrisno, aksara Jawa dibangun dan disempurnakan oleh Aji Saka. Oleh karena itu, Aji Saka bukanlah pencipta Hanacaraka, melainkan sebagai pembangun dan penyempurna aksara tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Daljoeni dalam bukunya, Geografi Kesejarahan Indonesia, yang memperkirakan aksara Jawa telah ada sejak abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Bahkan sebelum itu, kemungkinan besar aksara Jawa sudah ada karena kerajaan tertua di Pulau Jawa, yaitu Salakanegara, telah berdiri pada tahun 136396. Tentunya sangat tidak mungkin ada sebuah dinasti kerajaan yang dapat bertahan selama ratusan tahun tanpa adanya tulisan. Meskipun sulit menemukan bukti-bukti sejarahnya karena telah hilang akibat perang, pergantian dinasti, atau bencana alam. Selain berbagai pendapat dan dugaan yang telah disebutkan, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa legenda Aji Saka merupakan simbol misi kebudayaan asing yang datang ke Pulau Jawa atau Nusantara. Misalnya, kisah Aji Saka datang ke Pulau Jawa dianggap sebagai simbol datangnya misi kebudayaan India, Hindu-Buddha, ke Nusantara. Sedangkan keberhasilan Aji Saka dalam mengalahkan dan menggantikan Dewata Cengkar merupakan simbol keberhasilan misi kebudayaan India yang akhirnya mengakar di Nusantara. Dengan demikian, penduduk yang sebelumnya masih terbelakang dapat melek huruf, membaca dan menulis, melalui penciptaan aksara Hanacaraka, tulis Slamet Riyadi dalam bukunya yang berjudul, Makna Simbolik Legenda Aji Saka. Dugaan bahwa Aji Saka adalah seorang imigran tidak terlepas dari kedatangan orang-orang India secara bertahap ke Pulau Jawa. Mereka memperkenalkan aksara Pallawa dari India kepada penduduk asli. Secara bertahap, mereka juga memperkenalkan sistem kalender India yang menggunakan tanggal Saka, yang diciptakan oleh bangsa Saka yang pernah menduduki bagian barat India. Sistem kalender Saka tersebut digunakan di Jawa hingga tahun 1555. Penggunaan aksara Pallawa, India, yang mengalami adaptasi di Nusantara, khususnya di Jawa, kemudian berkembang menjadi aksara Jawa kuno dan akhirnya menjadi aksara Jawa baru, Hanacaraka. Dalam cerita legenda, disebutkan bahwa Prabu Dewata Cengkar akhirnya tercebur ke samudra akibat kibasan ikat kepala Saka. Ungkapan samudra ini melambangkan bahwa masyarakat Jawa membuka diri sepenuhnya terhadap pengaruh budaya asing. Tanpa meninggalkan identitas budaya mereka, sehingga budaya asing, India dan Timur Tengah, dapat beradaptasi dan berasimilasi dalam kehidupan masyarakat Jawa, demikian penutup dari Slamet Riyadi. Sumber, goodnessfromimisasisi.id. Itulah sedikit sejarah tentang legenda Aji Saka. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih sudah menonton.